Udah. Oke sahabat, kita sudah selesai makan sate Padang di Bukit Tinggi. Sekarang kita coba mau explore seperti apa itu Geopark Ngarai Siano. Kemudian kita coba lihat Gua Jepang itu seperti apa. Oke, di sini kita ada peta lokasi ya, peta lokasi objek wisata. Nah ini merupakan salah satu tugu ya. Ini tugu dari Lubang Jepang. Nah, di mana di sini diresmikan oleh Dr. Andes Haji Jufri ya, tahun 2004 di Bukit Tinggi. Ini Taman Panorama dan Lubang Jepang setelah revitalisasi. Jadi nampak di atas ini adalah simbol tentara Jepang, patung tentara Jepang seperti itu. Baik, kita bisa ke atas dulu. Nanti kita explore Goa Jepang. Kita masuk ke Selamat Datang Goa Jepang. Kita lihat apakah kita bisa masuk ke dalam atau tidak. Jadi selain Lubang Jepang, sahabat, di sini juga ada taman bunga. Nah itu nanti kita turun ke bawah. Jadi bisa dari pos sebelah situ atau dari pos yang sebelah situ. Nampaknya kita cari yang terdekat saja ya. Kita bisa lewat jalur yang sebelah kanan. Di Lubang Jepang. Ya, let's get. Ini Lubang Jepang ini sahabat perlu diketahui bahwasanya ini merupakan situs cagar budaya ya. Jadi cagar budaya yang memang harus dilestarikan. Oleh sebab itu kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, kita lihat apakah nanti bisa kita masuk ke dalam rombongan. Iya. Itu udah ke bawah tuh, Bang. Iya, siap. Makasih ya. Dah. Iya. Kak. Kak. Ke bawah. Jadi coba kita explore dulu apakah bisa masuk ke cagar budaya Lubang Jepang. Kita ikutin anak tangga ini untuk turun. Oke, kita coba explore ya di Gua Jepang ini. Bisa masuk? Bisa? Atau dalam aja ya. Coba kita masuk 1 meter aja ke dalam. Kita pengen tahu suasananya seperti apa. Pak, kita foto di sini. Bang, boleh? Di depan sini aja, Bu. Boleh. Aduh. Jelasin. Masuk. Nah, sudah. Pak, kita foto di baris sini, Bu. Sini. Bisa? Bisa. Biar tutup. Raden, ini sama peserta lain. Kita take foto dulu. Baris sini aja, Bu, ya, kita Bu, ya. Langsung. Agak maju. Yuk. Kita take foto rombongan. Ayo. Sudah? Kita foto sini ya. Iya. Baris. Yimin. Ambil posisi. Kita foto dulu aja di sini. Baru nanti kita bisa masuk ke situ. Kita foto aja dulu ya. Nanti kita coba masuk ke dalam 2 atau 3 meter lah. Agak isi sini, Pak. Biar agak rapat. Oke, Abang silakan turun. Ini ada ambil dia, kita bagi dia punya maklumat dulu, Bang. Tangan Bapak Ibu ya. Kak. Kayak 1, 2, 3. Bang udah pernah masuk, Bang. Dapat foto gratis. Jaya. Ayo sahabat, kita coba bisa masuk ke dalam Gua Jepang. Coba kita explore. Kita explore 1 meter atau 2 meter ke dalam ya, biar kita. Tapi jangan sampai beda jalur. Udah bener. Terus kita coba masuk ke dalam. Kita coba explore ke dalam dulu seperti apa kedalaman yang ada di sini. Ayo, let's go. Jadi di sini sahabat, tangganya memang sedikit terjal ya, dan
Yang penting kita tetap jaga fisik untuk masuk ke dalam lomba Jepang ini. Boleh kita lihat mana yang kita tulis sekarang? Ini tangga banyaknya ada 132 tangga. Tangganya ada 100 sampai 300 kata tour guide di depan. Jadi memang agak sedikit gelap ya. Bayangkan dulu waktu zaman penjajahan di Jepang ya, seperti apa. Hei, Ben. Mau sampai kita, woi. Aduh, semangat. Ayo Bu, semangat. Oke, Pak. Semangat. Oh, makin semangat, woi. Ya, semangat, semangat. Strapanya boleh dihidupin ya kalau ukur berapa ke dalamnya. Biasanya kalau kita masuk terowongan, kalau kita lihat pasti ada tapi kalau lomba Jepang itu tidak bergema. Kita ikut rombongan nampaknya karena nggak bisa kita masuk ke situ. Oke, yang kuat nggak apa-apa. Ya, izin ya, 1, 2, 3. Yang kurang keras, 1, 2, 3. Oke, jadi setelah kita hanya habis. Kenapa begitu? Ketika orang Indonesia disiksa sama Jepang, suara tangisan, suara teriakan itu nggak akan kedengaran sampai keluar sana. Itu guys, jadi di sini kedap suara ya. Jadi penyiksaan zaman Jepang dulu itu memang luar biasa ya, siksa sehingga tidak bisa terdengar dari atas. Kita ikut turun lagi. Ayo adek, semangat. Ada itu ya. Jadi pencahayaan di sini ada beberapa titik pencahayaan yang memang digunakan supaya anak tangganya tetap terlihat ya, sahabat ya. Oma masih kuat, Oma masih? Masih. Kita coba sampai ke dataran di bawah. Ya. Jadi untuk berbagai pangan, saya kasih informasi. Panjangnya di bawah sini ada 1,5 kilo, tepatnya 1,5 kilo. Itu yang dijadikan objek pariwisata. Kalau aslinya gua Jepang ini itu di seluruh bawah tanah kota Bukit Tinggi ini gua Jepang semua. Makanya abang hotel ini nggak ada bintang 4 atau bintang 5. Kalau dibikin bintang 4 atau bintang 5 tuh mereka bakalan ambruk ke bawah. Karena bawah tanahnya itu ada gua Jepang. Tapi hanya inilah satu-satunya yang bisa kita lihat. Kalau lubang-lubang yang lainnya itu jadi ular, nanti kita masuk di ruangan pertama. Kita butuh pencahayaan enggak? Butuh pencahayaan enggak? Di sini tidak boleh vandalisme ya. Jadi tidak boleh dicoret-coret. Karena memang tetap harus dijaga kelestarian. Dan sepanjang lubang ini semuanya lorong ya. Tidak ada room, tidak ada ruangan-ruangan seperti itu. Oke. Ini ada lapisan semen. Lapisan semen. Ya, untuk lubang Jepang ini sendiri itu didesain oleh Jenderal Rusa Jepang namanya Watanabe. Anti gempa, tahan gempa, dan tahan bom. Jadi kalau Itu ya, jadi udah tahan gempa, kilogram bom, tahan bom. ini lubang Jepang akan roboh. Luar biasa. Arsitekturnya ya. Kalau untuk lubang Jepang Di bom gempa hancur dia. Edo. di Bandung, di Dago, dan Jadi lubang Jepang kita lihat seperti apa kedalaman 1,5 kilo. Nah, supaya kita nggak penasaran. Karena spot di sini agak nampak bagus foto dari bawah nampaknya. Oke, kita jalan aja dulu. Kita jalan. 45 meter. 45 meter, sahabat, dari atas 45 meter. ya, oke kak. Oh, ya ibu. Nanti ya. Foto di situ. Ya, kita foto di situ, nanti ada kaya ini. Gak usah terlalu naik ya. Silakan lewat, silakan. Ya. Silakan, ya ibu bapak. Syira. Ya.
Oke, ini udah di pelatarannya ya. Oke, kita ini udah di pelataran. Permisi ya. Permisi ya. Ini kita udah di pelatarannya. Kita mau coba explore sampai ke sana ya. Kita nggak tahu berapa kilometer di situ, tapi kita coba jalan aja. Nanti kalau kita udah nggak kuat. Iya, ke sini. Kita coba dulu sana, Ri. Yang penting jangan masuk lorongnya. Nampaknya di ujung situ ada prasasti ya. Prasasti mungkin. Ini ada ruang amunisi. Wih, ruang amunisi. Nah, kita jangan sampai masuk ke ruangan yang seperti ini. Nanti kita nggak bisa keluar. Ruang amunisi. Ya, nanti kita bisa terjebak di ruangan. Ini ada juga ruang apa ini? Oh ya, ini seperti makam. Oh ya, mungkin seperti itu ya. Karena nggak ada keterangan. Oke, memang tampaknya lebih gelap. Ini tetap masih ruang amunisi ya, ruang yang sama. Nampak ruang amunisi. Tapi kita nggak usah masuk. Sampai di ujung kita balik. Memang agak sedikit ini ya, sedikit seram ya. Jadi memang lubang Jepang ini luar biasa. Semuanya ruang amunisi ya. Kita bisa lihat ruang amunisi. Itu ruang amunisi. Nah, kita sampai ke di sini sudah mulai dingin ya. Udaranya sudah mulai dingin. Ini ruang amunisi. Oh, semuanya ruang amunisi. Coba kita lihat di ruang amunisi. Kita explore, kita lihat di depan ini prasasti bukan? Oh, rupanya bukan. Berarti ini habis ya. Habis, nampaknya kita udah sampai sini saja lah ya. Karena nanti khawatir. Oh. Gozaimasu. Mau kemana ini? Ruang amunisi, Pak Ketua. Semuanya ruang amunisi, Pak Ketua. Ruang pelarian. Betul ke hutan tadi yang ada siring. Oh, di panorama. Kondisinya Li. Gimana Bang Edi? Bang Edi udah sampai mana aja tadi? Saya sudah keliling. Ya. Ternyata numpangnya di pedalaman. Ada orang rumah. Ada kue yang lain. Siap. Kalau mau foto-foto di lubang Jepang, kita mau lihat ke arah pelarian. Ya, dan ada amunisi dan ada ruang imunisasi. Jadi masih banyak ya lorong-lorong di sini. Tapi nampaknya kita udah cukup sampai sini saja lah ya, karena banyak sekali ruang-ruangnya. Ayo, mari kita Makan siang. kita udah makan sate Padang Bukit Tinggi tadi. Padang sate ajo. Sate ajo. Jadi ruang amunisi ya. Kalau mau foto di sini, foto lubang Jepang. Sini. Nah, kalau mau bagus di situ, di pas waktu tangga turun. Tangga naik. Kalian sama kayak ini dan Mil sama ini company ini. Lagi kunjungan, guys. Ya. Jadi ini ruang-ruang amunisi ya. Jadi coba kita bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu, ya, hampir ratusan tahun yang lalu, saat masih musim penjajahan, perang-perang gitu ya. Dengan arsitektur yang seperti ini kan sudah mulai dingin ya, Bahwasanya di atas tadi itu masih sedikit panas sih. Jadi kita melihat ruang penyiksaan ya di sini, ruang amunisi dan lain sebagainya itu, sehingga ya memang luar biasa ya. Kita nggak tahu teknologi apa yang mereka gunakan ya untuk menggali lubang-lubang ini. Ini sayang ada apa ini namanya vandalisme. Oke, ya. Ruang-ruang amunisi. Atau ruang amunisi tempat penyimpanan senjata Jepang. Cuma nanti next 2028 ini bakal jadi mini teater atau besok kecil. Jadi abang kakak kalau di sini bisa nonton sejarah zaman Jepang di luar sana. Awal penggalian, cerita-ceritanya itu bisa ditonton di sini abang kakak. Ya silakan tinggal di sebelah sini. Oke. Jadi memang udaranya sedikit sempit di lubang Jepang. Dan ini ruang amunisi yang belum
belum dicor. Ruang amunisi. Oke, banyak sekali ya pengunjung yang turun sampai ke pelataran sini ya. Di depan tuh ada juga orang-orang yang mau foto. Kita mau take foto di sini atau naik aja langsung? Naik aja. Oke. Dok, di sini Dok kalau mau take Dok, naik atas Dok. Iya. Ya, silakan Bang. Jadi memang banyak orang yang berfoto di sini ya. Jadi view-nya naik ke atas ya. Oke, dia naik ke atas. Jadi dia naik ke atas. Memang luar biasa ya. Banyak pengunjung yang di sini. Kita bisa mengenal histori seperti apa zaman penjajahan waktu itu ya. Jadi memang luar biasa bagaimana masyarakat pribumi disiksa ya di lubang Jepang ini. Dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan ya, sehingga kita tidak merasakan ya, seperti apa kekejaman para penjajah itu. Oke, sekarang kita coba naik ke atas. Nah dari sini jangan sampai, ini harusnya nggak boleh. Ini harusnya gelap lah. Jalan. Oke. Jadi di sini, iya. Oke. Jadi di sini kita harus naik ya. Di lubang seperti ini, bukan di Bukit Tinggi saja. Oke. Ini ada tour guide ya. Ada tour guide yang lagi mendampingi para pengunjung nampaknya, karena tangga ini diperuntukkan untuk apa ya? Untuk naik, untuk jadi kurang lebih 45 meter ya ketinggian dari bawah sampai ke atas. Dengan penerangan yang seperti ini, kita masih bisa merasakan seperti apa aura-aura itu. Dan di sini kita tadi sempat teriak ya di sini. Itu tidak akan sampai ke atas, sehingga saat penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang itu tidak sampai keluar. Dan hebatnya lagi, saat gempa bumi, ada bom, itu tidak akan masuk ke dalam sini. Itu luar biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi memang tangga ini cukup tinggi. Ya, jadi kita harus memiliki fisik yang kuat ya, sahabat ya. Agar kita bisa naik dan turun dengan bugar. Nah, posisikan waktu kita menaik itu condongan bahunya agar terasa lebih ringan seperti itu. Ini ada lagi pengunjung dengan tour guide ya. Ini sejak awal dibuka jalur wisata tahun 1986. Jadi udah dilapis semen. Tahun 2004. Kita bisa stop dulu lah di beberapa step, karena udah berapa kali tadi orang yang udah naik turun ya. Mereka curi dari luar Pulau Sumatera. Orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi. Ini ada tour guide ya. Tour guide. Jadi ada tour guide yang untuk apa? Mendampingi ya, agar bisa bercerita seperti apa sejarah lubang Jepang. Kemudian bisa bercerita bagaimana zaman penjajahan itu terjadi di negeri Indonesia tercinta ini. Oke, akhirnya kita udah sampai ke atas ya. Kita udah sampai ke atas. Bayangkan coba kalau di bawah itu udah cukup jauh ya. 45 meter. Itu tuh yang lumayan. Nah, di sini ada peta. Ada peta wilayah atau denah. Orang itu kan dipandu ke dalam. Beda. Berapa orang yang mau turun pastikan Nih. dulu biar nggak susah nyarinya. Denah lubang Jepang. Jadi ada Itu juga bisa keluar ke situ. barak amunisi. Iyalah. Mana 3 meter? Oke, kita tadi berada di ruang amunisi. Kita sampai sini. Kita sampai sini tadi. Kita sampai di sini ya, karena ini tangga. Ini pintu pelarian. Kita udah masuk di semua pintu amunisi sampai ke sini. Luar biasa. Oke. Oke, ya. Ini yang denah yang lama. Nampaknya yang belum berwarna. Oke.
kita bisa lihat di atas. Selamat datang di lubang Jepang. Oke. Kita bisa lihat di pintu informasi ya, cadangan informasi. Dan kita coba naik dari sebelah sini. Berarti sahabat, kita bisa ikut bangga ya akan peninggalan-peninggalan cagar budaya di negeri ini. Jadi Indonesia ini sangat beragam sekali ya jejak-jejak peninggalannya, baik itu dari situs zaman prasejarah maupun cagar-cagar budaya. Terlebih pada peninggalan-peninggalan zaman penjajahan seperti itu. Nah, jadi oke, sahabat, jadi yang bawa anak-anak kecil pun di sini ada tempat ya. Ada tempat untuk anak-anak bermain. Ke toilet? Kita mau ke toilet? Mau ke toilet atau enggak? Ke toilet. Oke, sahabat, kita coba masuk ke lubang Jepang yang ini. Jadi ke toilet. Kita ke toilet. Saat ini kita memasuki toilet. Situ, kita break-nya di situ aja. Udah di break. Oke, berdua. Oke sahabat, jadi kita tadi udah masuk ke lubang Jepang ya dengan kedalaman yang cukup dalam ya, 45 meter dari tangga. Lanjutkan di vlog berikutnya. Kita break dulu.